Hai guys, gue Aquira Gue Cesa. and welcome to TikTok. Jadi kita hari ini mau menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang kalian DM di Instagramnya Aquira. Gak DM, reply Reply, salah. di Maksudnya question reply. box. Jadi hari ini kita bakal ngebahas topiknya yaitu tentang kehidupan pasutri yang merantau. Oke, ini cukup menarik ya bagi Kaum-kaum yang mau menikah. iya benar, Dan apalagi yang tinggal udah punya di luar. pasangan yang tinggal di luar dan ada kepikiran mau menikah, kayaknya ini cukup menarik. Nanti kalau misalkan emang ada yang tidak ditanyakan akan kita tambah-tambahkan ya teman-teman ya. Pertanyaan pertama kali LDM itu alasannya apa Kak? Kenapa tidak langsung barengan selepas nikah gitu? Oke, jadi jawabannya adalah sudah pasti dikarenakan kita ini karena pindahnya ke luar negeri ya teman-teman, bukan keluar kota ya. Jadi nggak bisa main sembarangan mau ikut gitu, karena ada visa yang harus kita buat dulu, terus juga kalau misalnya tinggalnya di Jerman itu ada keperluan bahasa Jerman, jadi makanya betul. nggak bisa langsung barengan gitu. Mungkin kalau misalkan pas awal nikah pakai visa turis bisa juga kali ya. Waktu itu kita sempat kepikiran, inget gak sih? Sempat kepikiran, cuman Mepet banget. mepet dan bentar doang juga kan. Karena aku masih Visa kerja. turis, iya. Karena aku masih kerja waktu itu. Jadi tuh waktu itu kita kepikiran kayak Emang kamu masih kerja? aku masih di Volix kan. Waktu itu inget gak sih waktu pas kita akhirnya memutuskan untuk nikah, kamu sempat bilang, kamu nggak mau ikut aku dulu balik ke Jerman, ikut ke Jerman dulu. Oh iya, dan kamu visa turis masih- kan iya, 3 bulan, iya, inget masih gak? kerja, masih Tapi kerja. waktu itu nggak jadi karena Masih kerja. pertama masih kerja, kedua akhir tahun, jadi cuti. Kita kan mutusin buat nikah tuh akhir tahun. Nah terus aku inget banget pas nyari appointment visa tuh tinggal ada tanggal 27 Desember. Iya. Which is kantor aku udah tutup, gak bisa ngasih surat-surat, ribet. Jadinya kayak ya udah nggak jadi. Ingat gak sih? Iya, inget. Terus kayak kepotong sama cuti liburan, takutnya keburu nggak keluar gitu loh Betul, visanya. Jadi makanya nggak jadi. Jadi ya intinya balik lagi ke pertanyaannya adalah kenapa kita harus LDM dulu? Ya karena kita pindahnya ke luar negeri gitu, ke Jerman dan harus butuh bahasa. Jadi makanya nggak bisa sembarangan main ikut aja. Kalau ke Singapura, Malaysia mah nggak Ya perlu nggak sih? iyalah, kalau ke Singapura Malaysia mah nggak mikir gue. Ngikut lah pasti mau. Australia itu kan cuma butuh Australia visa kan butuh doang. visa. Iya butuh visa doang, nggak butuh bahasa. Tapi itu tetap LDM kalaupun butuh visa, bener gak? Iya, Pokoknya- kan paling sebentar kalau LDM juga. Kalau Sebenarnya kalau misalnya aku udah lulus bahasa Jerman itu bakal sebentar juga sih. Iyalah. Cuma karena belum selesai waktu itu bahasa Jermannya, makanya lebih lama kan. Iya. Jadi intinya gitu. Kalau ke negara yang bervisa itu udah pasti butuh LDM dulu, karena kita tuh butuh si akta nikahnya dulu untuk ngurus visa perpindahan ke negara tersebut gitu. Ya. Gitu guys. Jadi kalau misalnya kalian ada yang kepikiran untuk ikut suami nanti ke luar negeri, siap-siap untuk LDM dulu. Kecuali suaminya nungguin di Indonesia, bener gak? bener. Nah, pertanyaan kedua. Apakah kebutuhan makan sehari-hari, rent, dan lain-lain dari suami semua, apakah split bill kak? Sebenarnya ini udah pernah dijawab sih di Q&A sebelumnya yang ada di sini. Tapi silakan dijawab lagi Bapak. Jadi makan sehari-hari, rent, dan lain-lain itu dari gue gitu loh. Apa itu split bill? Emang kita pacaran? Pacaran aja gue gak mau split bill. Iya. Seringnya bayarin. Loh, Sama siapa? split bill dipikir gue lagi ngekos di sini. Split Enggak lah, bill. No enggak. way. Kita kan juga apa ya orang Indonesia gitu loh. Dan orang muslim. Dan orang muslim. Jadi kewajiban suami gitu loh menanggung nafkah untuk istri. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, ih enak banget tinggal di luar negeri, terus nggak kerja, terus dibiayain sama suaminya tinggal di Jerman. Emang gue enak. Ya orang-orang di Indonesia juga mungkin banyak kali istri-istri yang emang nggak split bill juga sama suaminya. Iya banyak lah Banyak pasti. juga, kecuali mungkin kayak ada juga yang mungkin nabung bareng buat rumah, Iya. atau buat cicil mobil, atau buat tabungan Betul. sekolah anak, ya itu beda cerita Beda. gitu kan. Tapi kayak Kalau aku sehari-hari- mungkin mau split bill kalau kita mau nabung rumah sih. Hmm. Kalau anak ya enggak deh, kamu aja.
Aku udah ngelahirin, nyusuin segala macam. Bagian kamu adalah kerja dan mencari uang, sayang. Iya sayang. Tapi balik lagi ya, ini kita ya. Kalau misalnya orang lain berbeda ya nggak masalah juga. Kalau misalnya emang ada yang split bill atau segala macam ya kita nggak jadi mengeneralisir gitu kan. Betul. Tapi ini adalah keputusan kita gitu. Ntar komennya, kenapa emang kau split bill? Kalau emang istrinya mampu gini-gini, gue juga mampu boy. Bukan gue nggak mampu, gue juga mampu. Tapi gue nggak mau. Next, mana ya? Kak, susah nggak sih adaptasi di luar negeri? Sama tips langgengnya meritnya deh. Amin, makasih ya. Semoga kita langgeng terus sampai hanya maut yang memisahkan dan kita bertemu lagi di jannah. Amin. Tapi kalau tips langgeng kayak kita nggak bisa ngasih ya, say, karena pernikahan kita masih seumur jagung gitu ya. Baru setahun lebih. Baru setahun, iya kita baru nikah setahun ya. Iya, tapi berarti udah lama ya. Karena gue udah kenal lu dari lama. Karena kita Rasanya udah 11 tahun. Ya elah. Tapi iya sih kita udah kenal 11 tahun ya. Oke, jadi kita bakal jawab adaptasi di luar negerinya aja ya. Menurut gue adaptasi di luar negeri itu susah. Jujur menurut gue adaptasi di luar negeri itu sangat amat tidak mudah ya. Sebenarnya kalau dipikir-pikir mungkin kalau di luar kota, selain tempat tinggal kalian aja tuh kalian bisa kebayang gak sih? Pasti berat banget dong. Kayak ibaratnya misalnya lu biasa hidup di Bali, tiba-tiba lu hidup di Lombok. Itu kan lu gak hafal jalannya, lu gak kenal orang-orangnya, budayanya taunya berbeda. Apa ada orang dari mana aja, misalnya kayak di Lombok ternyata ada orang turisnya dari negara mana yang gak ada di Bali gitu. Bisa aja kan? Nah apalagi ini, gue di luar negeri, yang mana ini bukan negara gue sendiri, bukan bahasa gue sendiri, gue tidak bekerja, jadi lumayan susah sih adaptasinya sebagai istri ya. Ini dari point of view istri yang tidak bekerja. Gue yakin sebenarnya bakal jauh lebih mudah untuk beradaptasi kalau misalkan gue bekerja. Tapi baik lagi, gue masih ada keterbatasan bahasa karena bahasa gue baru level A2, sedangkan kalau kerja di sini tuh rata-rata levelnya B1. B1 minimal ya. Jadi makanya sekarang gue lagi ngambil les bahasa Jerman. Dan les bahasa Jerman ini lumayan apa ya, menyenangkan sih buat aku. Seru kan? Seru, kayak selain aku ketemu, sebenarnya nggak ada orang Jerman sih, kecuali gurunya ya. Aku nggak tahu sih gurunya, yang satu orang Brazil, satu lagi aku nggak tahu orang mana. Emang satu lagi orang Brazil? Satu orang Brazil? Oh ya? Iya, Baru dia tahu. 40 tahun di sini. Beuh. Pokoknya aku nggak tahu sebenarnya kalau misalnya di tempat les gue itu isinya emang orang-orang yang lagi beradaptasi di Jerman, which is kayak mereka dari negara macam-macam lah gitu. Kayak aku seneng sih, maksudnya aku jadi ada aktivitas dan aku jadi terpaksa untuk ngomong bahasa Jerman gitu. Kalau misalnya gue di rumah terus atau gue cuma ke supermarket atau apa, gue bakal ngomong bahasa Jerman itu doang gitu kan. Mit Kartebit. Sedangkan kalau misalkan dengan di tempat les ini kan kita ngobrol kayak tentang kehidupan segala macam, dan banyak juga dari mereka yang nggak bisa bahasa Inggris. Jadi kayak either mereka ngomong bahasa negara mereka sendiri atau bahasa Jerman. Jadi terpaksa harus ngomong bahasa Jerman gitu, dan itu lumayan menyenangkan. Dan buat harus. Dan buat lebih apa ya, lebih ya aku lebih lancar gak sih bahasa Jerman daripada sebelumnya menurut kamu? Iyalah. Atau masih sama aja? Enggak, lebih lancar lah. Gitu intinya guys. Tapi balik lagi ya, kalau misalnya banyak juga kok orang-orang yang adaptasinya mudah, misalkan kayak lewat emang langsung kerja atau gimana. Bisa juga kalau misalkan emang udah yakin sama pasangannya terus mau mulai belajar bahasa Jerman, ya kejar aja langsung sampai B1 gitu. Jadi kayak sampai sini bisa langsung kerja gitu. Langsung kalau mau kerja. Iya kalau mau kerja. Bener juga ya kalau mau kerja. Kalau dia nggak mau kerja gimana dong? Tapi maksudnya tenang aja, maksudnya balik lagi sih kayak soal adaptasi tuh di Jerman ini, especially di kota yang lumayan besar ya, kayak Konstanz sebenarnya kan bukan kota yang besar-besar banget ya. Cuma ada aja kan teman orang Indonesia gitu. Jadi sekarang banyak lah di mana-mana orang Indo walaupun di kota pedesaan. kecil juga, iya benar. Jadi kayak jangan khawatir lah. Iya, selain lewat kerja bisa juga kayak kenalan sama orang-orang di sosial media segala macam. Semua teman-teman gue yang di sini tuh kenalan dari sosmed, guys. Jadi dan jangan kalian berpikir kayak ini mah karena konten lu ini aja, enggak juga kok, banyak juga orang yang saling kenal lewat sosial media. Jadi jangan malu, pokoknya kalau misalkan udah di Jerman tuh lu jangan memandang orang berbeda, bener gak sih? Iyalah. Jangan milih-milih temen, jangan memandang orang berbeda, temenan aja sama semuanya. Nanti pada akhirnya juga lu yang menyeleksi sendiri kok mana yang bisa jadi teman dekat, mana yang bisa jadi teman aja. Betul. Next. Gimana sih cara kalian nyelesain masalah yang tergolong rumit? Kan kalau di sana kalian saling ngandelin. Contohnya apa nih masalah rumit? Masalah rumah tangga lah, masalah eksternal dari keluarga mah jarang ya. Sebenarnya kalau masalah keluarga kita itu lebih kayak
cuma bagian dengerin berita aja sih sekarang Dengerin. sama gosipin. Bagian dengerin aja, cuman ya nggak ikut-ikutan Iya gitu loh. bener-bener. Udah nggak ada masa keluarga ya. Nggak ada keributan apa-apa justru. Nggak ada. Itu guys anak ketiga luar negeri. Jadi kita nggak diikut sertakan. Ih, benar. Ya kalau misalkan masalah internal kita gitu, masalah rumah tangga ya gimana cara nyelesainnya? Ya, ngobrol sih. Ngobrol satu sama lain, kayak mencurahkan isi hatinya satu sama lain, apa yang bisa diperbaikin, apa solusinya gitu loh untuk diperbaikin ke depannya. Iya. Gitu. Dan balik lagi sih sama kalimat di pertanyaannya, kan kalau di sana kalian saling ngandelin. Justru itu malah yang berguna banget ya buat kita. Kayak karena kita berdua sadar kita tuh saling ngandelin satu sama lain gitu. Karena kita nggak punya orang lain. Benar. Keluarga. Nggak Jadi punya keluarga. harus saling ngandelin. Harus saling ngandalin satu sama lain gitu loh. Justru itu kalau misalkan kita di Jakarta, let's say mungkin masih ada teman, mungkin masih ada keluarga. Kalau sekarang kan kayak mau nggak mau gue harus selesai nama lu. Just the two of us. Ya gitu intinya guys. Cuma maksudnya kalau misalnya orang kan biasanya Pak Sutri ada yang kayak, aku mau di rumah ibu aku dulu, aku mau di rumah orang tua aku dulu segala macam. Kalau kita kan udah nggak bisa gitu loh. Ya emang mau nggak mau harus selesai. Dan itu udah prinsip kita sih. Kita nggak pernah berantem di bawah tidur, bener gak? Enggak. Kita harus udah baikan sebelum tidur. Next, gimana skill masak Kak Queer so far as a housewife? Disclaimer dulu, gue sebelum ke Jerman itu sama sekali tidak bisa masak ya guys. Dia cuma bisa masak nasi goreng doang. Itu pun yang sampai sekarang masih nasi gurih. Gue cuma bisa masak nasi gurih doang, bahkan goreng-goreng ayam aja gue nggak berani. Jadi sekarang kamu review gimana? 9 bulan nih gue jadi housewife. Skill masak kamu sangat pesat ya berkembangnya. Oh ya? Iyalah, beneran dari masak cuma bisa nasi gurih doang kan? Sama apa sih? Aku tuh baru datang masak apaan aja sih aku di sini, lupa deh. Aku juga lupa. Aku juga kamu nggak masak ingat. pertama kali apa? Tapi sekarang aku kira udah masaknya lebih jago, lebih ngerti kan. Taste-nya juga lebih oke ya? Taste-nya lebih oke, bisa ngungkep ayam sendiri sekarang. Iya, sebelumnya nggak bisa loh, Bisa sumpah. masak gulai. Paling keren masak apa? Terakhir? Apa ya? Oh, masak sambal bawang. Iya. Bikin gue sakit perut, mantep banget. Saking pedesnya. Dan gue tuh nggak bisa makan sambal sedikit pun. Gue nggak suka sambal, gue nggak suka pedes. Dan dari semua masakan dan dari semua kegiatan yang gue lakukan di Jerman, nyokap gue paling bangga karena gue bisa masak sambal. Pencapaian kamu apa tinggal di Jerman? Masak sambal. Sebenarnya di semua itu nyokap gue paling bangga, dia sampai shock gitu. Ya, bagus dong. Iya benar. Ya, next time sambal-sambal yang lain ya. Iya. Nanti kalau misalnya ada terasi atau apa gitu ya. Betul. Nah ini juga menarik nih. Ini kita translate aja ya karena pertanyaan pakai bahasa Inggris. Gimana caranya kalian manage mempertahankan segala hal tetap real di depan kamera tapi tetap ngelindungin privacy kita? Ini kayaknya kamu deh yang harus jawab. Kan kamu yang Ngonten. Ya yang pertama sih sebenarnya apa yang kita tampilin di sosial media tuh kayak selalu, alhamdulillahnya ya, selalu real. Kayak kita kayak nggak pernah ya ngonten lagi berantem gak sih? Kita nggak pernah. Mungkin kalau abis berantem ya pernah, tapi dalam kondisi yang emang udah real baikan, udah ketawa-tawa gitu. Kita nggak pernah yang kayak kita abis berantem terus kita maksain buat ngonten. Bener gak sih? Iyalah, jadi nggak mood nggak sih? Iya kan, kayak vibes-nya juga pasti beda gitu. Tapi kita selalu kayak ngonten di saat emang kita happy, kita bahkan gue kalau lagi bete sama dia, gue nggak nge-post tentang dia, gue nge-post tentang diri gue gitu. Ke-spill deh. Kalau lagi nge-post diri ntar dikira lagi berantem lagi. Nggak juga kok, cuma maksudnya gue kalau misalnya gue lagi malas, ya gue nggak nge-post tentang dia gitu. Walaupun gue sering ya nge-post tentang dia, dan itu artinya berarti emang kita lebih sering baik-baik aja daripada berantem. Kalau Bener mah gak? asumsinya kayak gitu ya. Kalau kamu lagi nge-post sendiri. Ya jangan ngomong gitu ya. Tapi emang bener. Ya udah. Tapi emang bener kayak gitu. Oke. Gitu ya, maksudnya bukan artinya kalau misalnya gue lagi nge-post diri sendiri itu jadi gue lagi malas sama lu terus, gak juga gitu loh. Itu kan sebagai bukti kalau emang aku tuh pengen nampilin yang real, ngerti gak sih? Iya. Kalau emang aku lagi bete sama kamu, ya aku nggak mau nge-post kamu gitu. Iya. Protect our privacy, sebenarnya sih kalau misalnya kayak gimana cara kita ngelindungin privacy kita, baik lagi ya, nggak semua hal juga kita tampilin, nggak semua hal juga kita ceritain mungkin ya. Walaupun kita tetap real,
apa adanya, kita real apa adanya. Cuma kan ada beberapa hal yang nggak kita ceritain, kayak misalkan contohnya plan kita ke depannya, ya kan? Lebih Betul. sering plan ya yang kita tutup-tutupin ya. Privacy apa lagi coba? Ya misalkan ada, gue selalu bilang kalau misalnya ada yang nanya biasanya berantem tentang apa, menurut gue itu nggak penting untuk dijawab karena itu dapur rumah tangga gue yang nggak Kalau perlu ditanya gue kapan ceritain. punya anak itu privacy nggak? Privacy kan? Itu sebenarnya somehow privacy, cuma di normalize aja di Indonesia ya. Iya sih. Jadi kayak, nah itu cara kita nge-protect our privacy, kayak kita menjawab dengan Nanti aja. abu-abu. Iya, Kita menjawab dengan abu-abu. Jadi kayak kita nggak ngasih tahu juga plan kita apa. Gitu. Iya benar. Ya kan? Benar. Next question. Apakah kepikiran untuk tinggal selamanya di luar Indo? Enggak. Karena tetap aja Indonesia itu adalah tanah kelahiran kita. Yes. Keluarga kita di sana semua, teman kita di sana semua udah terbiasa dengan budaya Indonesia walaupun tinggalnya di Jerman. Jadi nggak ada sih kepikiran buat selamanya tinggal di luar. Masih kepikirannya hari tuanya ya di Indonesia. Hari tuanya pasti di Indonesia. Walaupun kita nggak tahu ya kapan. Ya. Di sini cuman ya nyari pengalaman, kerja sama orang-orang luar, ya kan nyari duit. Itu yang paling penting. paling Iyalah, paling nyari utama. duit. Iya benar, paling utama. Tapi ya kita nggak, we'll never know what will happen in the future. Jadi kalau misalkan emang nanti kita ternyata berubah plan, ya kita udah ngasih tahu dari sekarang. Itu Iya. plan kita pada saat ini, kita tidak selamanya di luar negeri. Betul. Tapi balik lagi, we'll never know. We'll never know, tergantung Indonesia gimana. How do you get to manage your life as a Muslim while living in Europe? Kamu dulu kan, kamu udah yang lebih lama di sini. ya di budaya di Jerman kan tuh kayak alkoholnya tuh kuat banget ya. Apalagi Apalagi sarapan aja minum bir ya. minum ini tong white wine gitu. Iya, tapi orang sarapan juga banyak yang minum bir loh. Itu aneh banget menurut banyak aku. juga. Dan abis main bola aja minum bir, bukan minum air putih, beneran. Waktu aku masih latihan bola, ya berusaha menghindari aja kayak bikin alasan kayak sorry gue orang Muslim, gue nggak minum gitu. Itu namanya bukan bikin alasan, itu namanya kenyataan. Itu kenyataan, bukan alasan. Kalau Kok alasan sih? Kalau misalnya kamu bikin alasan tuh berarti kamu kayak nggak enak ke mereka. Iya. Kan? Berarti selama ini kamu be truthful aja dong ke mereka. Aku kayak. be truthful dan mereka tahu aku seorang Muslim. Mereka tahu pas lagi bulan puasa, aku puasa. Bahkan teman dia ada yang sempat nemenin kamu puasa, ya kan? Iya si Rabea ada. Iya. Dia nemenin puasa tapi dia nggak kuat buka duluan. Orang Jerman juga. Jadi ya itu sih. Kayak sebenarnya dikasih pengertian aja sih kalau misalnya masalah di lingkungan ya, kayak Iya. ke teman-teman tuh ya. Mungkin dari POV Ciesa kayak gitu. Nah kalau misalkan kayak sholat gimana? Kalau sholat apalagi gue kerja di kitchen kan kayak Lumayan susah ya. lumayan susah. Jadi entah pas istirahat gue sholat di tempat kerja Atau nggak di jamaah, rumah. atau enggak di rumah. Tapi Iya, masih dapet sih sholatnya kan. Iya benar. Jadi kayak balik lagi sih kayak misalkan kita traveling gitu ya. Misalnya kita traveling kayak ya udah kalau misalnya emang udah waktu ya sholat ya kita balik ke hotel. Kalau enggak ya kalau traveling kan kita boleh di jamaah atau di kosar atau apa segala macam gitu. Cuma ada juga kok di kota-kota besar kayak masjid gitu. Kayak waktu itu kita pernah ke masjid di Hamburg yang di sini vlognya. Kita juga pernah di Konstanz pun juga ada masjid dan di kota-kota besar lainnya juga harusnya ada. Kalau kota besar ya. Traveling juga rata-rata kalau kota besar gak sih? Iyalah ngapain kota kecil. Oke, paling segitu aja pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin sekarang buat penutupan kita kasih beberapa tips dari kita berdua ya. Walaupun kita baru sebentar ya tinggal di luar negeri bersama-sama. Ya. Tapi mungkin ini tips yang kayak semoga aja bisa kita terapkan juga kita berdua ke depannya. Dan ini yang sedang kita jalani juga. Tips dari gue yang pertama, komunikasi seterbuka-terbukanya. Menurut gue gak ada pasangan yang bisa dibilang oversharing. Gue gak percaya sama orang yang bilang kayak udah nanti gue gak usah ngomongin deh, gue takut ribut, atau hal kayak gini gak perlu gue ceritain ke pasangan gue, hal kayak gini emosi gue pendem aja. Menurut gue itu enggak, apalagi tinggal berdua di luar negeri ya, kayak lu punya siapa lagi selain dia gitu kan. Jadi kayak dia ini orang pertama yang harus tahu perasaan gue gimana, apa yang gue alamin, apa segala macam gitu. Karena maksudnya hal kayak gitu bisa memicu keributan loh. Misalkan let's say Ciesa lagi capek banget kerja gitu, ada masalah di tempat kerja, tapi dia nggak cerita ke gue. Nah lama-lama kan awalnya
dia berusaha biasa aja, lama-lama kelihatan nih misalkan dia kelihatannya moody, bad mood gitu-gitu. Terus gue jadi bertanya-tanya dong, lu ngapa sih gitu? Ya nggak sih, pasan kayak gitu kan. Ujung-ujungnya apa? Ternyata dia baru cerita, iya ternyata di tempat kerja aku gini. Ya. Nah itu tuh penting banget keterbukaan komunikasi. Atau misalkan kayak gue lagi ngerasa homesick misalkan. Kayak gue ngerasa, aduh gue kangen Indonesia, aduh kok gue gak punya temen ya. Nah itu hal sekecil itu aja harus gue ceritain ke pasangan gue biar dia juga bantu cari solusinya. Karena dia tinggal lebih duluan daripada gue gitu, ya kan? Betul. Jadi komunikasi harus seterbuka mungkin. Gue pokoknya nggak percaya ya sama orang yang bilang pendem dari suami tuh, menurut gue enggak. Ya terserah ya kalau orang lain bilang apa, tapi menurut gue enggak. Karena nggak sehat gak sih? Iyalah, toxic ya. Lama-lama jadi bom waktu juga. Dan kayak dia kan pasangan lo, dia harus tahu segalanya lah tentang lo. Betul. Tips dari gue yang kedua, bagi peran dan tanggung jawab di rumah. Bener. Ya kan? Bener. Contohnya kayak misalkan hari ini, aku kira kan hari ini jadwalnya les gitu dari Senin sampai hari Kamis, dan Selasa Rabu itu gue libur. Jadi tiap aku kira les, aku kira balik di jam makan siang. Jadi itulah tanggung jawab gue untuk masakin dia, karena nggak mungkin dong kalau aku kira baru balik les gitu masih pusing sama pelajaran bahasa Jerman terus dia disuruh masak, malah bad mood nanti ya kan. Jadinya ya itu tanggung jawab gue untuk masakin dia. Dan mungkin kalau misalkan ada cucian kotor itu juga tanggung jawab gue gitu kan, buat cuci bajunya segala macem. Iya gitu. Gitu. Contohnya misalkan kayak gitu. Kayak misalkan biasanya kalau misalkan di hari libur Ciesa tuh kamu yang cuci baju. Ya, karena gue penakut banget, dan tempat cuci baju gue di bawah tuh serem banget. Itu lebih ke penakut, bukan malas ya. Iya, itu lebih ke penakut karena kalau misalkan kayak kemarin-kemarin aku masih sempet ngeberanin diri kan. Iya. Ya kan? Tapi sekarang di sana juga serem loh di Northernnya. Ya kan aku nggak pernah cuci baju juga sendiri. Coba, yang pernah. Jadi kayak misalkan cuci baju, gue emang itu suatu hal yang nggak bisa gue lakuin, bukan karena gue nggak bisa, tapi gue takut. Tapi aku pernah cuci baju di sini. Ntar beli mesin cuci di dalam rumah aja. Iya benar. Karena aku udah minta kemarin, ternyata nggak bisa, harus dibobok. Nah, balik lagi, gue penakut, gue nggak berani cuci baju ke bawah. Akhirnya Ciesa yang cuci baju, gue yang nyetrika gitu. Terus kayak misalnya tadi Ciesa masak, terus gue yang cuci piring. Betul. Jadi intinya kayak saling mengisi aja gak sih? Iya. Gak sih? Dan hal kayak gitu tuh nggak perlu Ciesa ngomong kayak, kan aku udah masak, kamu yang cuci dong. Kamu nggak ngomong gitu kan? Enggak. Kadang-kadang juga misalkan gue yang masak, gue yang nyuci juga. Kalau dia yang masak, dia yang nyuci juga. Iya benar. Kayak udah aja gitu loh. Ya udah aja gitu, tergantung gitu loh. Iya benar. Kadang itu tuh hal-hal yang apalagi yang mungkin ya gue nggak mau mengeneralisir juga sih ya. Cuma kan terkadang juga ada laki-laki yang nggak menyadari hal itu gitu. Maksudnya para pria lo harus sadar ya, lu tuh nikahin seorang istri, bukan pembantu. Lu nikahin istri. Jadi kayak gimana ya? Walaupun kadang tuh ada juga loh yang sebagai seorang perempuan ya kayak, apalagi aku nggak kerja di sini, ada rasa kayak aduh kasihan laki gue udah kerja, masa kayak gini sih. Cuma kalau misalnya di harinya kamu libur ya kenapa kita nggak kerja sama gitu loh, bener gak? Bener lah. Tau kalau misalnya emang kamu lagi kerja, aku nggak pernah nyuruh kamu ngapa-ngapain juga. Enggak juga pak, iya nggak nyuruh ngapain juga. Maksudnya kan misalkan kayak kamu pulang kerja tahu-tahu aku suruh apa ya? Iya. Kemarin ngungkep ayam sih. Karena nggak bisa ngungkep ayam bakar, karena nggak bisa kayak gitu dah. Kayak dia pulang kerja capek gitu kan, tapi gue minta tolong dia kayak yang ungkepin ayam bakar yang karena gue nggak bisa ngelakuin itu, dan dia kayak oh ya udah gue ungkepin. Intinya bagi peran, not a big deal itu. Ya intinya ya 50-50 lah. Jangan sampai ngerasa lebih banyak berkorban aja. Iya, kayak harus kerja sama gitu loh dalam satu rumah tangga. Karena kan kalau cowok juga ada kayak gitunya, ya Allah aku habis kerja ini gitu kan, suka ada kayak gitu-gitunya kan. Iya. Apalagi nanti kalau punya anak. Nah, ya kan ntar cowoknya habis pulang kerja, sedangkan istrinya nunggu di rumah habis ngurusin anak yang udah capek banget, terus ntar suaminya pulang terus ngomong, aku habis kerja, nggak boleh gitu ya. Kamu nggak boleh gitu ya nanti ya kalau punya anak ya. Kok kamu ngomong ke aku? Iya aku ngingetin, kan kita belum punya anak. Jadi kayak semoga tips yang kamu berikan ini nanti kamu pakai juga buat diri kamu, oke? Kalau udah jadi seorang bapak. Iyalah. Oke. Amin. Yang ketiga, kalian harus punya rutinitas kecil yang bikin kalian ngerasa deket. Apapun itu, kayak
Misalkan kayak main game bareng atau kayak dinner tuh atau di meja makan tuh nggak boleh megang HP gitu, atau kayak kita sering banget ya ngobrol kalau misalkan di kasur. Kita sering banget pillow talk lagi. Kadang sih aku sih yang kayak ayo kita pillow talk gitu. Cuma maksudnya itu hal-hal yang kayak padahal kita ngobrolnya random aja guys. Kita ngobrolin ya masa lalu kita lah, zaman dulu sekolah. Ingat gak kita ngomongin zaman kebandelan anak remaja. Ngayal itu bener kayak nanti kalau misalnya kita begini gimana ya. Kalau misalkan aku di Indonesia punya restoran bakal sukses kayak iya gitu. Atau kayak ntar kalau misalnya kita udah punya anak nanti kita begini. Intinya seru gitu. Intinya kalian harus punya rutinitas kecil yang bikin kalian rasa dekat, karena itu bener-bener menjaga kedekatan emosional kalian sama pasangan kalian. Yang keempat, tetap ngerayain hal-hal yang kecil gitu loh. Benar. Kayak mungkin yang ini juga nggak kecil sih, maksudnya kayak ulang tahun, kayak anniversary gitu loh. Kayak anniversary lu lupa beliin gue bunga. Yang mana? Yang mana anniversary kita kan baru sekali. Kira yang pacaran. Pas pacaran gue dibeliin buket segede gaban. Pas wedding anniversary gue kagak dibeliin bunga. Dihujat lagi sama orang-orang di TikTok. Ya Allah Kak Cie sampai gak inget aku sih kok jadi sakit hati. Bilang Kak, pada ngomong gini coy, Kak kalau misalnya gak kuat gak usah dipaksa ya. What the hell nih? Lo tau apa sih soal rumah tangga gue? Kayak setiap rumah tangga tetap ada kesalahannya coy. Iyalah. Iya gak sih? Satu kesalahan, bukan kebiasaan. Ya jangan diulangin lagi ya. Enggak dong. Tabrak lo ya. Kayak contohnya misalkan rayain hal kecil kayak kamu inget gak waktu last day kamu di Sistik, terus aku surprisein kamu. Atau kayak waktu itu kamu berbuat salah sama aku, tiba-tiba kamu pulang bawa bunga sama coklat. Iya kan? Betul. Sama kayak gak ada apa-apa, tiba-tiba kamu pulang bawain aku makarong kayak gitu. Iya, kayak biar happy aja gitu loh dalam rumah tangga ini. Iya benar. Jadi kayak menikah tuh bukan cuma sekedar tinggal bersama, tapi tetap pacaran walaupun kalian udah menikah. Itu yang kadang suka dilupakan sama orang. Pacaran, temenan, jadi satu gitu loh. Betul. And last but not least, ini yang paling penting dari segalanya. Kalau ada tantangan atau kalau ada masalah itu dihadapi bersama, bukan saling menyalahkan. Bener gak? Bener. Kayak it's us against the problem, bukan kayak me against you gitu. Betul. Jadi kayak yang paling penting nih kalau misalkan kita punya masalah ya, kayak misalnya aku sama kamu berantem, kayak at the end kita bakal cari solusinya nggak sih? Yang paling terpenting itu, karena kayak aku nggak peduli sama minta maafnya kamu gitu. Aku pengennya kita tuh ketemu solusi biar kamu nggak gitu lagi, biar aku nggak ngerasa kayak gitu lagi, atau ya apapun lah sebaliknya gitu kan. Intinya kita berusaha memperbaiki keadaan gitu. Betul. Namanya rumah tangga itu menurut gue lo belajar seumur hidup tentang pasangan lo. Kayak mungkin dulu pas pacaran dia begini orangnya, pas udah nikah begini orangnya, ntar jadi orang tua begini orangnya. Kayak pasangan lo tuh bakal berubah dan lo tuh harus punya rasa excited untuk terus mempelajari dirinya yang baru. Kalau misalnya kalian udah bermindset seperti itu, tantangan apapun mau di kalian di Indonesia ataupun kalian merantau, itu yang paling penting. Oh, aku mau nambahin satu lagi deh, aku baru inget. Apa? Satu lagi yang terakhir, prioritasin pasangan di atas apapun. Mau lu nggak enak sama temen kek, sama kerjaan nggak mungkin ya. Kerjaan nggak mungkin lah. Kerjaan nggak mungkin, tapi maksudnya kayak intinya hal-hal kayak apapun itu semua harus didiskus sama pasangan. Balik lagi ke komunikasi terbuka tadi, tapi mungkin banyak hal yang kayak suka meremehkan pendapat pasangan atau apa, jadi ngambil keputusan sendiri, dan itu menurut gue big no banget. Kayak yang paling utama adalah gimana perasaan pasangan lo ketika lo mengambil keputusan itu. Jadi harus banget memprioritaskan pendapat pasangan juga. Apalagi gue tuh jadi chef ya, kayak gue suka ngeliat-ngeliat kerjaan gitu, dan ya kayak kamu pas memutuskan pindah ke sini deh. Pindah ke sini. Sebenarnya tuh pas belum pindah ke sini tuh ada beberapa option gitu loh, tapi gue selalu diskusin ke Aquira, gimana nih yang aku di tempat ini gini, tapi di tempat yang itu tuh gitu, ngerti gak sih? Kayak ceritain kekurangan dan kelebihannya, dan
ya nanti pasangan kalian bakal ngasih pendapatnya sendiri gitu loh tentang apa yang kita ceritain, dan menurut gue itu penting banget sih. Iya. Dan juga kalau misalnya ada pendapat dari orang lain, kayak misalkan lo sama suami lo begini, atau misalkan dari keluarga juga mungkin, itu yang paling penting menurut gue. Kayak karena kan sering ya ada masalah kayak gini kan juga kadang sama keluarga, kayak misalkan keluarga menyarankan A, menyarankan B, harus dibiasakan selalu menjawab gini, oke, makasih sarannya, nanti aku discuss dulu ya sama suamiku gitu. Betul. Itu adalah salah satu hal biar kita tetap menjaga boundaries, dan rumah tangga kita itu, segala keputusan dalam rumah tangga kita itu ada di tangan kita berdua. It's us against the world. So ya kurang lebih segitu aja. Nggak segitu aja sih, ini udah panjang banget sih. Panjang tuh, mau 40 menit. Jangan gitu, jangan dikasih tahu nanti kalau ternyata banyak yang kukat gimana. Boleh. Nggak bisa diajak kompromi deh. Jadi ya mungkin segitulah obrolan kita TikTok kali ini tentang pasutri merantau. Good luck buat kalian yang mungkin lagi sedang bersama pasangannya, yang mungkin ingin menikah, semoga dilancarkan. Yang ingin jauh dari keluarganya, semoga juga dilegowokan hatinya, dan semoga lancar segala prosesnya. Amin. Jangan lupa komen kira-kira TikTok selanjutnya kalian pengen kita bahas apa lagi. So yeah, thank you guys for watching and see you guys on another video. Choose.